Stroke ini suatu penyakit yang tiba-tiba nih. Ternyata stroke tidak pilih-pilih gitu. Iya dok. Ya suka-suka aja, mau usia muda, usia tua, sekarang bisa terkena. Kalau kena stroke, sumbatan misalkan, nanti kedeteksi sumbatan, harus segera ke rumah sakit, segera ditangani, diobati itu, insya Allah pulih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TNI. Kembali lagi di podcast TNI Patriot, memberikan wawasan dan informasi seputar dunia militer di Indonesia. Oke sahabat TNI, di episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang tergolong dalam golongan the silent killer atau membunuh secara diam-diam, yaitu penyakit stroke. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, saya mau nanya dulu nih sama sahabat TNI, apakah sahabat TNI di rumah pernah merasakan rasanya kebas atau kesemutan di sebagian area tubuh, ataupun sahabat TNI pernah merasakan sakit kepala hebat dan kemudian cuma kerokan di rumah? Hati-hati sahabat TNI, itu merupakan beberapa gejala dari terkena resiko penyakit stroke. Dan tentunya hari ini sudah hadir bersama saya salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau pernah menjabat sebagai Kapuskes TNI dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum dari Yayasan Stroke Indonesia. Telah hadir bersama saya Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Syaraf MARS MH. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Mbak Kifa. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sahabat TNI ya. Selamat. Ya. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat walafiat, segar bugar. Alhamdulillah. Ya. Oke Dok, terima kasih sebelumnya sudah mau hadir di podcast Patriot TNI Patriot. Di sela-sela waktu praktek dokter ya, saat ini berdinas di RSPAD ya Dok ya? Iya, kebetulan hari ini nanti sore saya praktek. Wah, langsung lanjut lagi Dok. Kita manfaatkan waktu yang untuk bisa memberikan sesuatu pada yang lain gitu. Oke, terima kasih banyak Dok. Oke, kita langsung masuk ke topiknya ya Dok ya. Tadi kan sempat saya juga browsing-browsing menganalisis tentang stroke sendiri. Stroke merupakan penyakit yang tergolong dalam the silent killer, betul kan Dok ya? Iya. Tak kenal maka tak sayang, saya pengen tahu dulu nih, sebenarnya stroke itu apa sih Dok? Oke, mungkin kita perlu jelaskan ke sahabat TNI ya. Jadi stroke ini suatu penyakit yang tiba-tiba nih. Makanya dibilang silent killer ya, the silent killer. Mendadak tiba-tiba. Jadi kuncinya mendadak tiba-tiba ada gejala gitu. Gejalanya itu bisa tadi ya, mulutnya mencong tiba-tiba, kebas satu sisi, atau kalau misalkan tangan begini, tahu-tahu tangan satu sisi jatuh gitu. Nah, tanpa sadar nggak bergerak, tanpa disadari gitu. Diangkat nggak bisa lagi, artinya lemah satu sisi. Kemudian juga ngomongnya kok cadel pelo gitu ya, namanya. Kemudian kalau hal itu terjadi gitu, atau tiba-tiba, aduh saya nggak bisa mikir ya, bengong gitu, kehilangan fokus gitu Dok. Lupa tiba-tiba, itu bisa. Okay. Jadi mudah-mudahan sih sahabat TNI tidak ada yang begitu ya. Jadi, nah kalau hal itu muncul maka segeralah harus ke rumah sakit nih. Harus rumah sakit langsung berobat bahwa itu adalah suatu stroke ya. Jadi stroke itu kan permasalahan bahwa kenapa itu stroke, karena ada aliran darah ke otak terganggu gitu ya. Terganggu, baik itu alirannya tersumbat maupun aliran darahnya, pembuluh darahnya pecah. Jadi pecah gitu Mbak Kifa. Jadi saya manggilnya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Kifa. Jadi pembuluh darah pecah atau tersumbat. Nah, sebagian besar sih yang tersumbat yang stroke ya, ini jenisnya stroke ya, stroke sumbatan gitu. Itulah stroke ya. Jadi tiba-tiba tidak ada yang pernah tahu kapan akan muncul stroke ini, dan bisa menyebabkan dari hal yang sangat ringan sampai kematian. Oke, kecacatan dulu berarti ya Dok? Ya, kecacatan. Jadi stroke, dan itu berjalan waktunya lebih dari 24 jam kalau stroke. Lebih dari 24 jam. Atau kurang dari 24 jam langsung nggak sadar gitu, perburukan bisa meninggal. Itu juga masuk stroke. Jadi kuncinya tadi tiba-tiba,
mendadak ya, mendadak tanpa ya, aba-aba. tanpa aba-aba ya. Kalau Oke. tentara kan ada ayo maju Maju jalan jalan. ada aba-abanya. Iya. Ini nggak ada gitu, Iya. tanda-tandanya nggak ada. Berarti patut diwaspadai ya dok ya. Harus Dari betul-betul gejala yang waspada, tadi ya. disebutkan nih buat sahabat TNI di rumah kalau Ya. ngerasain sakit kepala hebat juga jangan cuma dikerok aja ya dok. Biasanya karena Betul. mereka mikirnya udah biasa. Padahal golden hour ada istilahnya kan dok dalam dunia. Iya, waktu periode emas lah ya. Periode emas di mana dalam waktu tertentu ini stroke bisa diselamatkan. Ya. Baik. Contohnya stroke sumbatan nih. Ya. Itu dalam waktu kurang dari 4,5 jam ya harus sudah ditangani dan bisa diluruhkan lagi atau dilancarkan Dihilangkan, ya ya. dengan obat dilancarkan. Oke. Nah setelah dilancarkan dalam waktu yang kurang dari 4,5 jam secara statistik pulih lagi. Nah ini catatan yang penting untuk kalau kena stroke sumbatan misalkan nanti kedeteksi sumbatan harus segera ke rumah sakit, segera ditangani, diobati itu, insya Allah pulih lagi. Iya, Nah, malah itu yang jauh- penting ya, penting pulih lagi. di Ya, situ. jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan lebih buruk lagi ya dok ya. Kadang kan mereka takut untuk mendengar diagnosis dari dokternya sendiri. Apalagi terkait penyumbatan di pembuluh darah. Sebenarnya apa yang menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah itu sendiri dok? Nah ini namanya kalau stroke itu punya faktor risiko, gitu ya. Jadi risiko untuk terjadi penyumbatan gitu ya. Pertama biasanya sih yang sering terjadi, maka orang bilang kolesterolnya tinggi gitu ya. Betul. Ada darah tinggi gitu ya. Ada kencing manis gitu ya. Kemudian juga mungkin tensinya malah rendah gitu ya. Oh, tensi rendah bisa dok? Rendah bisa juga, namanya hipotensi gitu ya, Hipotensi, menyebabkan alirannya bisa nyumbat gitu ya. Kemudian juga berbagai faktor lah ya. Faktor stroke itu kan bisa faktor-faktor yang bisa dikoreksi gitu ya, bisa diobati lah katakanlah, baik. seperti darah tinggi, kencing manis Iya, ya, penyakit jantung gitu ya. Siap, Dok. Contoh kayak ritmiknya yang nggak teratur gitu ya. Kemudian juga termasuk merokok ternyata. Oh, merokok juga dok. Minum alkohol yang berlebihan Iya, gitu ya, berlebihan, merokok, ya. kemudian Kurang olahraga. perilaku kurang olahraga gitu ya. Pola Sedentary hidupnya. life mungkin ya dok ya, Seperti- kehidupan yang malas-malasan seperti Ya, itu dok. artinya akhirnya jadi mungkin mohon maaf ada yang berat badannya berlebih gitu ya, obesitas lah katakanlah. Betul. Nah itu semua faktor-faktor yang bisa dikendalikan, bisa Dihindari ya. diobati, dikontrol. Nah faktor-faktor lain yang tidak bisa dikendalikan umur misalkan ya, Usia. jenis kelamin gitu, ya. Ras kan nggak bisa dirubah rasnya. Iya betul dok. Ras apa Jawa, ras Sunda, ras mana lagi Batak kan nggak bisa dirubah. Itu berpengaruh dok. Itu ada secara statistik, secara statistik. ada beberapa yang mempunyai kecenderungan tinggi gitu. Kemudian gen gitu ya. Gen sebenarnya gen Iya, betul. itu saat ini sih sebenarnya sih kalau ngomong gen bisa di rekayasa. Iya. Jadi supaya nggak muncul gennya ini ketemu faktor risiko yang tadi muncul stroke gitu ya. Nah, ini bisa dikendalikan semua sebenarnya. Tapi pada umumnya kalau secara teori saat ini ada yang dikendalikan atau bisa dimodifikasi, bisa dirubah dan ada yang tidak. Gitu ya. Kalau yang tidak udahlah memang itu dari yang Kuasa Maha Kuasa Tuhan, ya. kan. Ya. Betul. Kalau yang bisa dikendalikan dirubah, ini yang harus kita aware di situ, betul. harus Waspada. sadar. Misalkan ada yang dicek ya, maka pengecekan itu sangat penting nih. Oke, pengecekan. Yang dicek itu ternyata tensinya tinggi, kemudian dicek itu ternyata ada kencing manis ya, diabetes yang gitu kan, atau juga ada kolesterol dan lain sebagainya, itu harus segera diobati dan terus dikontrol, Kak. Nah, kalau tidak, ya itu tiba-tiba muncul. Oke. Memang ada juga yang udah rajin olahraga ini, Iya, betul. kena stroke juga. Iya itu. Ya. Rupanya setelah ditanya-tanya, kenapa aku stroke? Ya kemarin stres juga gitu ya, tegang stres juga. ya, Dok. Nah, stres ternyata menjadi faktor yang sangat penting untuk memunculkan Gejala stroke. Gejala stroke kalau misalkan stres, kemudian tensinya tiba-tiba naik tinggi iya. gitu ya. Itu, Penyakit penyerta dan juga tingkat stress level itu bisa memicu Jadi, stroke ya. Maka saat ini ada juga yang monitor ya, artinya dari tensi, nadi, stres itu bisa dimonitor dengan baik. namanya kayak jam tangan tapi udah diprogram Iya, betul. untuk memonitor itu. Itu saya kira Detak upaya-upaya yang penting untuk kita lakukan
yang paling penting adalah pola hidup sehat gitu. Ya, pola hidup sehat ya dok, hindari. Seperti apa tuh dok? Pola hidup sehat itu makan imbang gitu ya, istirahat cukup ya, termasuk tadi kendalikan stres, gitu. Latihan gitu ya. Terus jadi ada olahraga itu, istilah olahraga sebenarnya ada 2 model gitu. Satu adalah latihan, itu yang dimaksud sebenarnya latihan exercise. Yang satu olahraga itu kayak main tenis, badminton, main bola gitu ya, itu olahraga. Tapi kalau latihan seperti jalan gitu ya, exercise gitu. Maintenance seperti maintenance gitu ya. Teratur gitu ya, teratur. Dan sebaiknya memang kita exercise itu, latihan itu 150 menit per minggu. Jadi paling enggak dibagi 5 lah tiap hari, 30 menit gitu ya. Gak itu susah cukup. kok ya dok ya? Enggak susah karena tinggal kita menyiapkan waktu untuk hal itu gitu ya. Mau enggak seperti itu ya dok? Ya karena nanti kalau sudah biasa itu jadi kebutuhan. Nah, kalau udah kebutuhan, pola hidup sehat, mudah-mudahan terhindar dari stroke tadi ya. Jadi kita sudah mengenal nih gejalanya dan juga apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari penyakit stroke. Tadi juga sempat di-mention ras usia dok. Apalagi zaman sekarang sudah ada istilah mager alias malas gerak di usia muda dok. Nah itu sebenarnya tuh rentan usia terkena penyakit stroke selain dari penyakit penyerta itu usia berapa dok? Ya, kalau ngomong usia tuh dulu konsep paradigma dulu itu stroke itu punyanya orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, lansia katakan. Kalau stroke lansia gitu. Tapi berjalannya waktu sampai saat ini mulai nih terdeteksi usia-usia muda belasan tahun. Dok. Kalau ngelihat statistik tuh ada yang karakteristik dari 15 sampai 45 tahun. Ini usia produktif loh. Usia remaja masuk produktif gitu ya, atau penyiapan remaja yang sedang sekolah untuk masuk produktif ya, ini kan menjadi suatu hal yang sangat-sangat merugikan secara demografi ya. Betul. Dan apalagi kalau ini produktif, dia bekerja TNI misalkan, sahabat-sahabat TNI ada yang terkena gitu, kan sangat merugikan bagi diri sendiri, keluarga, dan juga tentunya dalam tanda garis bawah mungkin satuan juga kehilangan personil gitu ya. Nah ini juga merugikan lah gitu. Perlu diwaspadai ya dok, karena ternyata tidak mengenal usia. Ya, tidak mengenal usia. Ada orang menyampaikan, salah satu profesor, ternyata stroke tidak pilih-pilih gitu. Iya dok. Ya suka-suka aja, mau usia muda, usia tua sekarang bisa terkena. Inilah yang kita harus waspada betul. Mulai dari usia muda tetap kita harus cek kesehatan secara teratur gitu ya. Itu pengaruhnya itu dari tadi yang disebutkan ya dok, seperti gaya hidup yang malas, merokok, stres ya nih sahabat TNI, stres itu harus dihindari karena ternyata selain stroke juga banyak kan ya dok, dari hipertensi awalnya dari stres, semuanya dari stres ya, itu yang harus dihindari nih sahabat TNI. Oke dok, sebelumnya kan dokter menjabat sebagai Kapuskes TNI dan mungkin sekarang juga dokter menangani penyakit stroke juga ya di RSPAD Gatot Subroto. Saya ingin bertanya terkait angka di golongan lingkungan TNI sendiri itu paling banyak di angka berapa dan di golongan mana? Apakah yang masih aktif ataukah yang sudah purna dok, atau yang dari keluarga TNI itu sendiri? Ya, kalau kita lihat data dari dulu lah, saat kalau kita ada laporan dari di bidang pelayanan ya, kesehatan gitu ya, di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan itu yang usia-usia di sana kan ada yang katakanlah jalur kesehatan BPJS saat ini ya. Nah, yang paling banyak memang yang sudah purna ya. Yang sudah purna. Yang berobat gitu kan. Apalagi di rumah sakit katakanlah yang sudah purna itu. Tapi yang aktif usia-usia antara 40 sampai 50 ada juga banyak gitu, banyak. Jadi juga. Cukup banyak gitu. Saya kira inilah yang saya kira penting sahabat-sahabat TNI itu betul-betul harus mengenali gitu, mengenali risiko stroke gitu ya, risiko. Kemudian ya jangan males tadi, harus cek kesehatan. Kadang-kadang kita ngerasa sehat gitu dok. Nanti ke dokter, ke rumah sakit ketahuan deh sakitnya. Gitu. Di diagnosisnya mereka serem untuk kedengar diagnosis Anda terkena stroke. Langsung mereka. Atau sebelum stroke, Anda kena
hipertensi, kencing manis, waduh. jantung, wah gitu kan malah nanti takut, wah karirnya nggak naik nih. Iya, gitu. malah jadi menghindari, itu malah salah ya, Dok. Sebenarnya itu harus justru kita kendalikan terus. Kalaupun ada kena risiko itu kita kendalikan terus, diobati, maka dia akan ya insya Allah akan selamat gitu. Dan ya sampai tujuan lahir. Mudah-mudahan di saat purna jangan terkena juga. Iya, gitu malah makin sehat harusnya makin ya, Dok ya. Di situ. Nah ini angka-angka yang kita lihat ya secara pengalaman itu. Dan kalau kita lihat di angka-angka statistik dunia maupun Indonesia gitu ya, itu angka-angka yang paling banyak memang di usia 60, di atas 60 tahun lah. Lebih banyak lagi resikonya terjadi di atas 70 tahun. Tapi sudah bergeser juga mulai 50, 45 semakin usia muda. Produktif gitu ya. Dan masa usia remaja sekolah malah 15 tahun. Ada yang di bawah 15 tahun. Kemarin saya kira ada viral tuh di YouTube tuh. Usia mungkin 9 tahun atau berapa gitu. Masih muda sekali, kena stroke dia gitu. Jadi saya kira ini nih yang perlu waspada betul. Jadi usia-usia lebih muda bisa terkena stroke. Apakah karena keturunan, Dok? Itu kan masih tergolong muda, Dok. Bisa saja. Tadi ada faktor. Jadi kalau di teori untuk stroke itu kita ditanya ada nggak keluarga yang family yang ada riwayat stroke. Oh ya ada, bapak, ibu atau paman atau semuanya gitu ya, adik dan seterusnya. Nah itu cenderungan terjadi juga bisa tinggi, ya, Dok. Gitu ya. Waduh, gitu banget. ya. Ayo sahabat TNI patut diwaspadai. Jadi kalau sahabat TNI udah punya hipertensi, diabetes atau kolesterol, jangan takut. Sembuhi penyakit penyertanya agar terhindar dari penyakit stroke ya, Dok ya. Selanjutnya, Dok, ada contoh kasus lagi, ini lebih menarik. Ketika beliau didiagnosis stroke atau gejala stroke seperti ada kelumpuhan, itu mereka melakukan seperti pengobatan tusuk, menusuk hingga darahnya keluar. Itu benar nggak sih, Dok? Wah, kira-kira? Ini jadi sahabat TNI, jadi ya Mbak Kifa ya. Dari teori penanganan stroke itu nggak ada gitu ya. Jadi itu nggak benar gitu. Hoax ya, Dok, nggak ya? Benar ya. Baik. Karena belum teruji kan. Ya, jadi ya itu nggak benar gitu. Jadi yang sebenarnya adalah kalau terkena stroke, pertama jangan panik gitu di rumah gitu ya, jangan panik gitu. Biasanya kan gitu, waduh kenapa panik gitu, makin malah bingung sendiri, makin stres, betul. Tambah berat gitu. Nah harus tenang, jangan panik, tenang, langsung ke rumah sakit gitu, segera gitu ya, segera rumah sakit. Untuk apa tadi ada waktu emas tadi ya, golden period, golden period. Nah ini yang kita harus lakukan. Jadi jangan terus dipijit-pijit itu, wah supaya cepat pulih, pijit, waktunya udah terbuang tuh, terbuang ya. Wah ditusuk-tusuk sampai darahnya banyak, nggak pulih-pulih juga ya gitu. Malah jadi kekurangan darah. Nanti bisa berakibat yang lain lagi gitu, bisa infeksi dan nah artinya itu memang isu-isu itu banyak muncul gitu ya, tapi secara kedokteran ini belum ada bukti ya, belum ada bukti. Jadi saya kira itu dihindari ya, Dok ya. Jangan dilakukan, segera saja. Kalau jangan panik, segera saja untuk ke rumah sakit. Gitu ya, sahabat TNI, jangan kemakan sama hoax. Sekarang kalian tahu kan apa yang harus dilakukan ketika terkena stroke. Nah, untuk selanjutnya ada juga beberapa kasus ada yang terkena stroke. Dia sudah lama, mungkin dalam jangka waktu 3 tahun, Dok. Beliau bertanya, ini sebenarnya stroke saya bisa sembuh nggak sih? Itu seperti apa? Jadi kesembuhan stroke itu memang variasi ya, atau variatif kan ya. Artinya ada yang cepat pulih lagi gitu ya, yang dinamakan reversible atau pulih kembali setelah 6 minggu gitu. 6 minggu, 1,5 bulan gitu ya. Berapa? 6 minggu tuh. 6 minggu. Iya, Dok. 1,5 bulan ya. Nah, itu pulih lagi gitu ya, pulih lagi. Nah, ada yang memang stroke-nya itu katakanlah setahun pulih, setengah tahun pulih, 2 tahun mungkin pulih gitu ya. Tapi ada yang mungkin 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Saya ada pengalaman gitu di lapangan, ada seorang stroke itu, dia seorang yang tadinya aktif lah membawa rombongan itu tour guide ya, tour guide. Kan harus banyak ngomong nih. Kena stroke, nggak bisa ngomong gitu banyaknya. Nah, setelah 4 tahun dengan gigih dia ternyata ngomong lagi. Artinya kapan pulih memang kita tidak persis ini, tapi
faktor semangat, faktor kemandirian itu dibarengi dengan secara secara medis gitu ya, harus meminum obat teratur gitu ya, kemudian juga harus kontrol teratur gitu ya ke dokter gitu ya, diarahkan dengan baik, terus berkomunikasi dengan yang lain gitu ya, untuk berbagi. Itu terlihat bahwa ini akan mempercepat pemulihan. Jadi sebenarnya bisa sembuh dan bisa asal sembuh, ada faktor semangat dari para yang terdiagnosisnya ya dok ya. Dan ini juga menjadi penting bahwa stroke itu kan ada yang katakanlah terganggunya atau jaringan yang terganggu kecil gitu ya. Ada juga yang terganggu luas gitu. Nah, kerusakan juga di situ adalah luas kerusakannya. Jadi kalau yang luas kerusakannya tentunya ini juga tidak mudah untuk pulihnya. Tapi kemarin saya lihat di praktek itu seorang yang ini hampir separuh nih otaknya terganggu. Ternyata kemarin saya ketemu lagi udah bisa nyapa gitu. Wow, hebat gitu ya. Sekali, jadi dok. Jalan dia nyuntuhkan, udah bisa jalan dok gitu. Nah, ini kami juga ternyuh, tapi itu menunjukkan bahwa ternyata memang stroke itu bisa pulih bisa pulih. Yang penting harus tahu bagaimana cara pemulihan, harus di-guide juga oleh ahli yang memulihkan tadi ya gitu. Jadi ini sahabat TNI, jadi saya kira pertama harus tidak terlalu bertanya kapan saya pulih gitu. Tapi bagaimana saya harus melakukan kepulihan tadi gitu. Seperti apa? Dok. Wah, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya bisa pulih asal dari kemauan diri sendiri, ikhtiar dan juga tenaga profesional yang yang menanggulangi hal tersebut ya, Dok. Betul. Nah, untuk selanjutnya secara tingkat berarti tingkat kesembuhan dari stroke sendiri itu tinggi ya, Dok ya? Apakah secara umum tinggi juga. Jadi yang penting tadi ya dari awal sebenarnya. Kalau awal itu ada skor kan, skor stroke ya, skor derajat keparahan stroke itu ada. Semakin tinggi derajat keparahannya, tingkat kepemulihannya tuh rendah gitu ya sebenarnya. Kalau semakin kecil ya bisa 80% sampai lebih dari 80% pulih gitu ya. Bahkan ada tadi yang pulih 100 mungkin 99% gitu ya. Yang jelas pemulihan dia bisa bekerja kembali seperti semula gitu ya. Itu yang dicapai. Jadi itulah tingkat-tingkat pemulihan dari atau derajat pemulihan dari seorang penderita stroke tadi ya. Wah, sahabat TNI sangat insightful sekali ya terkait penyakit stroke ini. Dan saat ini dok, aku mau tanya-tanya terkait dokter sendiri nih. Tadi kita udah kenal penyakitnya, sekarang aku mau kenal lebih dekat dokter. Baik dok, selepas dari purna tugas waktu itu dokter menjabat sebagai Kapuskas TNI dan juga koordinator dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada saat COVID. Nah, itu tahun berapa dok? Mungkin boleh diceritakan sedikit, serta kesibukan apa yang dokter ambil saat ini menjadi fokus dokter gitu. Jadi mungkin cerita waktu saya masih aktif jadi menjabat Kepala Pusat Kesehatan TNI saat itu ya, tahun 2020 sampai 2021. Ini lagi hot-hotnya COVID nih. Betul loh. Jadi saya hampir banyak dinasnya di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet di sana. Jadi sampai waktu itu yang paling parah itu kan varian Delta. Betul. Jadi Alpha, Delta, Omicron belakangnya. Delta itu di sana tidak di sana saja, semua rumah sakit hampir kolap kan gitu. Jadi kematiannya sangat tinggi. Bahkan di rumah sakit Wisma Atlet itu yang tadinya tidak pernah ada yang meninggal, di situ sampai saya pantau tiap hari dan saya harus laporkan ke pimpinan ya, termasuk ke Presiden, Panglima TNI. Itu tiap hari meninggal terus bertambah. Yang masuk pun saat itu terus bertambah. Bisa 900 banyak sekali masuk sehari. Luar biasa. Jadi tapi hebatnya teman-teman relawan di sana kerja luar biasa tanpa mengeluh gitu ya. Itu menjadi suatu pengalaman kami yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan gitu ya. Dan di sisi lain ya kita ngikutin Panglima waktu itu keliling kemana-mana gitu. Kemudian waktu itu ada namanya serbuan vaksin gitu. Vaksin itu ternyata juga sangat efektif untuk menyelesaikan pandemi ini kan.
Nah, itu kesibukan yang waktu itu yang sangat menonjol dari saya sebagai Kapuskes TNI dan koordinator Wisma Atlet tadi. Nah, kemudian setelah turun kebetulan pensiun saya. Jadi, waktu itu 1 Oktober 2021 saya pensiun. Nah, setelah pensiun ya saya kembali sebagai dokter ya tuh, melakukan aktivitas praktek sebagai dokter gitu. Kemudian dokter neurologi saya. Dan di samping itu saya kebetulan mendapatkan tugas lagi, mungkin karena namanya tugas jadi kasih tugas terus. Saya selaku Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia saat ini. Jadi sejak Mei 2023 ini sampai periodenya sampai 2028 nanti. Ini menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia. Ya. Apa itu Yayasan Stroke Indonesia, Dok? Mungkin ini sahabat TNI perlu mengenal ya, mengenal apa yang saya kira ini juga penting untuk nanti berkolaborasi. Ya, kami berharap nanti Yayasan Stroke Indonesia berkolaborasi dengan TNI ya, TNI, kesehatan TNI khususnya dan masyarakat TNI gitu ya, untuk sama-sama memerangi stroke ini. Jadi Yastrogi ini atau Yayasan Stroke Indonesia ini adalah suatu yayasan yang non pemerintah ya, atau swadaya masyarakat lah katanya, yang bergerak dalam bagaimana kita ikut terus promotif preventif terhadap stroke, karena kita sadar bahwa angka kejadian stroke terus meningkat. Betul. Ada terus gitu, kematiannya juga tinggi, angka kecacatannya juga tinggi. Nah, ini kan harus betul-betul dicegah jangan sampai ada stroke, sehingga akan turun di situ. Kita terus promotif itu, kegiatan itu. Kemudian kita juga sesuai misinya juga ikut mendorong gitu ya, semua orang sadar bahwa kedaruratan itu sangat penting tadi gitu ya. Jadi ada stroke, segera ke rumah sakit gitu. Mungkin ada pesan ajakan ini untuk sahabat TNI? Nah, ini saya kira kita penting untuk mengajak semuanya. Yang pertama tentunya kenali stroke tadi ya. Kita udah jelaskan tadi, kenali stroke itu. Yang jelas stroke itu tiba-tiba pasti. Ya, mendadak. Ya. Kemudian kalau terkena stroke jangan panik gitu. Segera ke rumah sakit ya. Kemudian kalau memang sudah terkena stroke, satu, jangan cegah berulang. Ya. Kedua, harus punya semangat untuk pulih gitu ya, gitu. Berikutnya lagi adalah kita harus mengingat bahwa stroke itu bisa dicegah, bisa diobati, bisa dipulihkan. Ya, gitu. Nah, kemudian pesan kepada semuanya bahwa mari kita bersama-sama membangun suatu ekosistem penanganan stroke di kawasan masing-masing gitu ya. Artinya kita harus berkolaborasi, berintegrasi secara sinergi untuk bersama-sama perang semesta melawan stroke. Wow, ya. Wow, keren sekali Dok. Pertemuan kita kali ini sangat insightful terkait stroke itu sendiri. Bahkan ya stroke ini sangat-sangat membantu ya untuk melawan stroke ini. Semoga lancar selalu Dok. Terima kasih banyak Dok atas waktunya hari ini. Ya. Nah, kali ini sahabat TNI, tadi kalian udah lihat kan, dari awal kita mengenali stroke, berbincang-bincang terkait stroke dan juga Yayasan Stroke Indonesia. Dan sekian dulu untuk episode kita kali ini. Ingat, stroke tidak mengenal siapa Anda, stroke tidak mengenal usia Anda, stroke menyerang secara mendadak dan menyebabkan kematian. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sekian untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Jangan lupa follow YouTube kita dan Instagram kita Puspen TNI agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ya sahabat TNI, sekian untuk episode podcast kita kali ini. Saya Kiva beserta Dr. Tugas Ratmono pamit undur diri. TNI Patriot NKRI, NKRI harga mati.